Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan kita akan melanjutkan pembahasan ASS 1 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7. Nah, sekarang kita ada di nomor 9. Ruangan kelas baru 4 meter kali 6 meter akan dipasang ubin berukuran 30 cm dikali 30 cm. Satu dus berisi ubin 10 buah. Maka untuk memasang ubin pada ruangan tersebut memerlukan berapa dus ubin gitu. Nah, kalau seperti ini kita harus mencari luas ruangannya dan juga luas ubinnya gitu. Jadi ntar kita hanya perlu membagi luas ruangan dan luas ubinnya. Jadi kita bisa nemuin nanti itu butuh berapa ubinnya gitu. Nah, luas ruangannya berapa? 4 kali 6 sama dengan 24 meter persegi. Lalu luas ubinnya 30 kali 30 sama dengan 900 cm persegi. Nah, yang 24 meter persegi ini jangan lupa dikonversi atau diubah ke ke sentimeter persegi. Nah, ini kan tangganya itu meter, desimeter, sentimeter gitu ya. Nah, kalau kalau persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, setiap turun dikali 100. Nah, ini juga berarti dia dikali berapa tuh? Dikali 100-nya 2 kali ya. Berarti ntar dia ada nolnya nambah 4. 1, 2, 3, 4 cm persegi atau 240.000 ya. Nah, baru deh kita bisa nentuin gitu ya, ubin dibutuhkan sama dengan luas ruangan LR aja ya dibagi luas ubinnya. Luas ruangannya berapa? 240.000 dibagi 900 bagi 900. Nah, ini kita boleh coret, boleh coret ya. Hmm, berarti 2.400 dibagi 9 gitu. Nah, ini berarti kita bagi dulu ya, 2, 18. Dikurang, ini minjem. Ininya 600. Nah, terus dikali 6, habis itu jadinya 54 gitu. Nah, 6-nya kok turun. Nah, ini 266 ya. Dia bakal berulang terus ya. Ntar malah jadi koma, terus 266,6666 terus gitu. Nah, berarti kita tulis aja ubin yang dibutuhin 266 lah gitu ya. 266. 266 ubin. Tapi di sini ada lanjutannya, yang ditanya itu dus ubin, bukan total ubinnya. Satu dus berisi 10 buah. Nah, logikanya kita nih punya 266 ubin. Butuhnya 266 ubin. Satu dus 10 buah. Nah, ya udah tinggal dibagi kalau mau dicari dusnya. 266 dibagikan 10 sama dengan 26,6 gitu ya. Atau kita buletin, kan nggak mungkin ya namanya ubin kita potong koma 6, jadi kita buletin jadi 27 gitu. Dibulatkan. Jadi jawabannya sama dengan B. Nah, jadi untuk cari ubin yang banyak ini, itu karena setiap dus ada 10 buah, tinggal dibagi ya teman-teman. Oke, jawabannya jadi B, dibulatkan. Jadi 27. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Data kegiatan pengukuran sebagai berikut. Waktu tempuh Edo berlari 12 detik. Panjang meja 7 jengkal tangan Amir. Volume bensin dalam ember 3 liter. Massa balok besi 200 gram. Volume air dalam ember 5 gelas. Dari data di atas yang merupakan kegiatan pengukuran dengan satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini biasanya dia tuh tidak identik atau dia nggak kayak biasanya gitu. Kita misalnya ngukur panjang kan ada sentimeter, kita ngukur berat misalnya pakai gram. Nah, kalau satuan tidak baku nggak pakai itu, tapi pakainya satu gelas, satu ember gitu ya, atau misalnya sejengkal, sebahu gitu, kayak mengira-ngira gitu. Nah, sekarang kita tinggal tentuin aja nih. Kalau 12 detik kan dia pasti baku ya. 12 detik kan sama aja second. Berarti ini udah nggak termasuk gitu. Jadi karena satu udah nggak termasuk, pastinya nomor jawaban A sama C salah ya. Nah, kalau untuk nomor 2 apakah benar? Benar ya. Termasuk satuan tidak baku karena dia pakai jengkal tangan ya. Jengkal tangan Amir. Berarti dia tidak baku. Nah,
Lanjut ke volume bensin. Volume bensin dalam ember 3 liter ini termasuk baku karena ada liternya. Massa balok berarti ini salah ya. Nah, nomor 3 salah, berarti yang D juga salah. Nah, kita berarti jawabannya apa? Ya B. Kita buktikan. Yang 2 kan tadi sudah benar ya, dia satu tidak baku. Yang 5, volume air dalam ember 5 gelas. Nah, berarti juga satuan tidak baku. Berarti jawabannya B, 2 dan 5. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Hasil pembacaan skala pada pengukuran yang ditunjukkan pada gambar berikut adalah, di sini kita lihat sebelum garis ini itu angkanya 4,5 ya teman-teman. Berarti kita tulis skala utama sama dengan 4,5 mm. Nah, lalu untuk mengukur skala nonius, kita perlu melihat yang sejajar dengan garis yang ini. Sejajar ininya, maksudnya yang bundaran ini, kita lihat garisnya yang sejajar sama garis skala utama. Nah, ini kan 30 nih yang sejajar ya sama skala utamanya. Berarti skala Indonesia itu 0,30 mm. Gitu. Nah, ntar total tebelnya berapa? Berarti total tebelnya 4,80 mm gitu. Ntar kalau ini contohnya 30, ntar kalau misalnya 35, ya skala non-listnya 0,35. Jadi dia mundur gitu ya, nggak 30 mm, tapi 0,30 gitu ya. Berarti jawabannya adalah B, 4,80 mm. Untuk nomor 12, berikut adalah alat ukur panjang yang tepat adalah, oh ini maksudnya kita cocokkan gitu. Mana bendanya, mana namanya gitu ya. Kita cocokin langsung kita garisin aja ya. Ini kan namanya yang nomor 1 itu namanya jangka sorong. Berarti dia nomor 2 dengan 2. Nah, nomor 2 itu roll meter berarti sama yang 4 gitu ya. Mikrometer sekrup itu sama yang 3. Lalu yang timbangan nomor 3 ketimbangan ya. Nah, berarti di sini bisa disimpulkan kalau yang G1 dia ke N2. Ya kan, maksudnya G1 dia ke N2 gitu. Nah, terus G2 dia ke N4. Ya kan, ini G2, ini N4. Lanjut, berarti kalau misalnya gambar 3, dia ke nama 1 ya. Timbangan ya, nomor 3 gambarnya timbangan kan, namanya yang ke 1. Lalu kalau gambar 4 atau mikrometer sekrup, dia ke nama 3 ya. Nah, kita tinggal cocokin deh sama jawabannya. Ada nih kayak gini. Oh, ada nih jawabannya yang, maaf, kepencet. Jawabannya yang D ya. G1, N2, G2, N4, G4, N3. Iya, dia nggak masuk yang G3, N1 satunya. Tapi tetap benar ya, karena semua yang benar ada di situ. Kalau kita lihat yang A aja udah salah. Ini juga udah salah. Yang ini eh, benar juga ya sebenarnya G2N4, G3N1, G4N3. Jadi boleh ini, boleh itu. Kalau yang D kan G1N2 juga benar ya. G2N4 juga benar, G4N3 juga benar. Jadi bisa C sama D juga sebenarnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Hasil pembacaan skala pada pengukuran ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini namanya pengukuran jangka sorong ya. Oke, nah ini untuk nyari skala utamanya ya kita perlu cek ini sebelum garis yang 0 di bawah itu dia berada di mana. Nah, dalam ini kan dia 0,1 ya. Berarti skala utamanya 0,1 cm. Skala noniusnya kita cari di penggaris yang bawah yang sejajar sama penggaris yang atas. Nah, di sini kita lihat 5 ya yang sejajar ya. Nah, berarti skala noniusnya 0,05 cm. Nah, kalau skala totalnya kan berarti
tinggal ditambah ya 0,15 cm. Berarti panjangnya yang A. Seperti itu ya. Mm-mm. Kita lihat yang sejajar garis penggaris yang di bawahnya sama penggaris yang di atasnya. Lanjut ke nomor 14. Misha melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Oke, jika data ke perpustakaan sebagai berikut, maka logam yang dikaitkan dengan data kepustakaan dinas adalah, oke, di sini kita tentuin dulu ini berapa gram, ini berapa mililiter. Ntar baru kita bisa konversi juga ya. Ini berapa gram? Ini 197,5 gram. Lalu kita kalau lihat tangga gram itu kan, kita harus ubah ke kilogram. Kenapa? Karena soalnya diminta kilogram. Oke, berarti kucing hitam dalam kucing hitam dalam mobil gitu ya. Cuma kan ini versi gram gitu. Berarti naiknya berapa tuh? Dibagi berapa? Bagi 10, bagi 10, bagi 10. Atau dia ntar berubahnya jadi 0,1975 kilogram. Nah, lalu ini volumenya kan 25 mili ya. Karena kita tinggal ngurangin volume akhir sama volume awal ya. Ini kan logamnya dimasukin jadi nambah 25 ya, 25 mili. 85 kurang 60, 25. 25 mili itu, mililiter itu sama aja centimeter pangkat 3. Berarti sama aja 25 centimeter pangkat 3 ya kan. Nah, tapi di sini dia mintanya meter pangkat 3. Nah, ya udah berarti kita gambar dulu tangganya mungkin biar mempermudah gitu ya. Meter, DM pangkat 3, CM pangkat 3. Nah, setiap naik dia dibagi 1000. Nah, berarti dia bakal dibagi 1000 dua kali gitu kan. Nah, ya udah berarti kita tinggal ubah gitu ya. Nah, ntar hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 0,0000025 meter pangkat 3. Nah, udah ketemu kilogramnya, udah ketemu meter pangkat 3-nya, atau udah ketemu volumenya, mohon maaf. Nah, kita tinggal masukin ke rumus, Rho sama dengan M per V. Masanya berapa? 0,1975 dibagi 0,000025. Nah, nanti dia hasilnya akan sama dengan 7.900 kilogram per meter pangkat 3. Atau dia sama aja dengan besi. Oke, mungkin eh, sekian untuk pembahasan video bagian kedua. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya. Terima kasih.